Oke guys, nunggu beliau ganti baju dulu tuh. Kasihan dia, ganti baju dulu. Udah kita ganggu malam-malam kayak gini, gak enak juga. Dan disuruh masuk sih. Masuk dulu ya guys. Tah. Nah. Tah. Duh, dia punya rumah. Udah. Wow, 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 wow. Udah. Belum lagi. Kita gerbek aja sekalian. Nah, ada rantainya atasnya juga tuh, tapi aku belum diizinin masuk nih, nanti aku takut lancang guys. Ya udah, kita tunggu ya, tunggu beliau ganti baju dulu, ntar baru kita sharing-sharing lagi tentang kerajaan kubu. Oke guys, sambil menanti tuh. Wah, keren banget, ada kolam arwananya juga guys. Oke, bentar ya guys, sambil kita nunggu ya. Lagi dengan kita Bus Blak-Blakan Channel. Kita coba gerbek ya, kita coba, nggak usah gerbek deh, nggak usah dulu deh, nggak usah bahasa gerbek kayak gitu. Kita coba ngobrol langsung sama pangerannya Kerajaan Kuburaya Kalimantan Barat, yang jarang diekspos dan jarang diketahui juga dari orang lain. Nah, dari maksudnya dari daerah lain tahunya kan Keraton Kaderia aja di Pontianak. Ternyata di Kabupaten Kuburaya itu ada juga kerajaan yang nggak tahu pemerintahnya itu kenapa kok agak-agak disembunyiin gitu, padahal kerajaannya peninggalannya juga masih sampai sekarang gitu guys. Oke, kita coba ke rumah beliau ya, Syarif Ibrahim Al Idrus ya. Oke guys, come on, ikut ya. Nah, ini rumahnya guys. Oke, tuh, ini rumahnya guys. See, yes. Oke, kita jalan terus. Nah, itu rumahnya guys. Oke. Oke. Nah, ini rumahnya guys. Nah, kita coba ya. Aduh, di pagar nih guys, dikunci guys, gimana nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kayaknya udah bobok, udah tidur kali ya pangerannya, atau tapi kayaknya pintunya kita lihat ya, pagarnya. Oke, ada renggang ya, belum dikunci, berarti masih bangun nih. Coba kita ya buka ya, agak lancang dikit nih. Gak apa. Oke, enak ke orangnya. Kita masuk guys, kita masuk. Oke. Ini dia rumahnya. Wajah, dia punya mobil guys. Oke guys. Nah, oke guys, mudah-mudahan masih bangun ya orangnya ini. Oke guys, kita coba, mudah-mudahan dibukain ya. Ini udah agak kemalaman sih masalahnya, tapi orangnya enak kok, diajak sharing gitu, Pak Syarif Ibrahim Al Idrus. Kita coba ya. Nah, tuh rumahnya. Oke, kita coba. Nah, aduh, dikunci. Mudah-mudahan masih bangun ya. Kita guys ya. Oke. Assalamualaikum. Dibukain guys. Pak Syarif Ibrahim Al Idrus. Iya, Pak, ini bisa minta waktunya sebentar nggak? Buat apa? Pengen tahu sih gimana tuh berdirinya kerajaan Kubu dan segala macam. Bapak kan pangeran Kubu ya, Pak Syarif Ibrahim Al Idrus. Ya, ini dia orangnya, sorry. Nah, ramah kan orangnya. Oke, boleh masuk Bapak ya. Makasih. Kita sambil nunggu nih guys. Pak Syarif, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Syarif.
Sehat ya. Ketemu lagi Sehat, ini. Soto? Alhamdulillah sehat. Ini dia Pak Syarif Ibrahim Ali Idrus, Pangeran Kuburaya. Nah, guys, perlu kita ketahui, kebanyakan di orang-orang daerah manapun, apalagi di luar regional Kalimantan itu banyak tahunya hanya Kerajaan Qadariyah Pontianak. Ternyata di Kalbar ini, provinsi Kalbar ini banyak sekali kerajaan-kerajaan yang sepertinya nggak tahu ya dari pemerintah kok nggak diangkat atau gimana. Padahal peninggalannya ada dan sampai sekarang terbukti ada. Kenapa kok nggak diekspos gitu loh. Nah, Kerajaan Kuburaya. Untuk lebih lanjut, yang lebih mengetahui tentang sejarah dari Kerajaan Kubu itu, langsung aja kita tanyain kepada beliau, Pak Syarif Ibrahim Ali Idrus, sebagai Pangeran Kuburaya. Ya, gimana? Assalamualaikum. Ya, ini agak itu ya, susah nih ngambil angle-nya nih. Jadi Pak Syarif, gimana Pak Syarif? Aku nih bertanya, walaupun aku juga lahir di Pontianak nih Pak Syarif, lahir di Pontianak, terus tapi aku bahkan baru tahu itu Kerajaan Kubu ada, bahkan peninggalannya itu kalau nggak salah itu ada masjid batu, di situ ada ulama-ulama terpandang, salah satunya Haji Ismail Mundu ya kalau nggak salah ya. Di situ juga ada jembatan yang untuk mengarah ke kerajaan itu, Kerajaan Kuburaya itu. Nah, kapan sih awal-awal terbentuknya dinasti Kerajaan Kubu ini? Jadi mungkin supaya lebih memahami kita mulai dari awal. Sebenarnya Kerajaan Kubu, Kerajaan Qadariyah maupun Kerajaan Ampawar itu dari awal itu mempunyai hubungan kerabatan yang kental. Dalam pemerintahan, baik dalam keluarga, dan ada perkawinan silang ya sahabat. Gitu. Jadi asal muasalnya kita ini kan dulu kan kita dikenal dengan 45 pedagang Arab. 45 pedagang Arab yang datang ke Indonesia. Itu sebelum masih Nusantara ya? Masih Nusantara. Iya. Ada 45 pedagang Arab itu sekitar tahun 1720 ya, atau 1720. Lama banget ya guys. Dan 1144 itu ya. Wow. Datangnya pedagang-pedagang itu ya. 45 orang, termasuklah itu Syarif Idrus bin Abdurrahman. Di antara 45 pedagang dari Arab, termasuklah di situ ada zuriat Nabi yang Idrus. Dan bersama beliau juga ada yang saya buka sedikit ya. Ada juga yaitu Syarif Ahmad, Syarif Abdurrahman Assegaf, dan Syarif Husain Jamaluddin. Syarif Husain inilah abahnya yang Syarif Abdurrahman, yang dibilang Habib Hussein ya di Mumbawa. Baru tahu saya. Iya. Orang lah yang berperang di Kalimantan itu, yaitu Syarif Idrus, yang kedua Syarif Ahmad, yang ketiga Syarif Abdurrahman Assegaf, yang beliau lagi Syarif Husain namanya Sultan Abdurrahman. Mohon maaf, ini motong sedikit ya Pak Syarif, boleh? Boleh. Ini berarti kerajaan-kerajaan yang ada di Provinsi Kalbar ini sebenarnya itu dari awal udah ada keterikatan. Iya. Keterikatan, bahkan ada hubungan darah. Ya. Dan hubungan darahnya itu ada di darah zuriat keturunan Rasulullah. Ya. Iya. Dari Kerajaan Mempawah, Kerajaan Qadariyah Pontianak, juga Kerajaan Kubu. Nah, yang saya tanyain, kenapa kok yang diketahui orang ramai itu Kerajaan Qadariyah aja Pontianak,
sama Mempawah, kerajaan Mempawah. Tapi Kubu tuh kayaknya bukan diasingkan ya, kayak bukan ditutup-tutupi, tapi seperti apa ya? Apa nggak diekspos sama pemerintah tuh? Kenapa gitu? Padahal kan baru sekarang lah, baru pamornya naik gitu, orang pada pengen lihat tuh kerajaan tua itu ya. Kerajaan Kubu itu ada masjid batu, terus ada ulama-ulama berkumpul di sana semuanya katanya dulu. Dan itu gimana itu? Jadi kita mungkin lanjut sedikit lah. Ini setelah beliau ada sampai di Pulau Kalimantan, Ya. sempat juga beliau berpisah lah, berusaha ke Kuala Mempawah, Iya. tetap meneruskan perjalanan menuju ke arah Sungai Kerentang. Tapi sebelumnya itu sempat singgah di kerajaan Sukadana. Sempat singgah. Sukadana Ketapang. Ya. Sukadana, tapi sempat bermalam juga di sana. Tapi beliau merasa tanah Sukadana itu belum pas Di hatinya. beliau, dan besoknya kemudian tetap melanjutkan perjalanan dengan perahu itu dan sampailah di simpangan Sungai Kerentang itu. Sana masih sementara dan ada penduduk juga di sana. Disitulah beliau merasa ini cocok untuk membangun berdagang. Awalnya tujuannya berdagang. Iya. Menyampaikan syiar. Sekalian menjaga syiar Islam. Jadi beliau datang ke kampung itu di Sungai Kerentang itu, mungkin di sana beliau berdagang dan juga menyampaikan syiar yang beliau selalu karena masyarakat ini kan pendidikannya kan atau tentang agama ini kan Zaman dahulu kan animisme kalau nggak salah Kalimantan ini ya. mungkin lah enggak Hindu saya nggak juga Nabi itu ingin mengajarkan sentuhan agama satu alunan diajar supaya hati masuk. Dulu beliau sangat di daerah itu yang diangkat pertama tentang Ratib Alidrus. Orang mengenal tentang Alidrus ini Ratib sudah lama di zamannya Abdullah bin Abdurrahman As-Sokran. Beliau ini para ulama wali kutub. Wali kutub itu pemimpin para wali kalau nggak salah ya. Itu Abdullah bin Abdurrahman As-Sokran. Beliau inilah yang cikal bakal yang akhirnya bernasab Alidrus. Ini juga dari Idrus bin Abdurrahman ini sudah juga waktu di Yaman sudah menyangkan bentuknya Ratib Alidrus. Ratib Alidrus ini kan ujian kecintaan pada Allah SWT. Ini mulai dilakukan pembacaan di tanah dulu sambil sehari-hari mereka berdagang sambil juga menyampaikan syiar Islam lewat Ratib Alidrus dulu. Kalau boleh tahu Ratib itu apa sih? Ratib ini Ratib wirid ya. Wirid itu Zikir ya. Iya. Ini zikir untuk Memuliakan Rasulullah. Rasulullah dan Allah SWT. Subhanallah. Itu yang kembali saya coba flashback lagi, tanyakan lagi. Kenapa kok kerajaan Kubu ini baru sekarang di ekspos sama pemerintah, terus dari dulu kok kayak bukan disembunyiin, kayak ditutup-tutupin gitu, padahal orang udah banyak tahu di situ ada kerajaan. Bahkan aku lihat aku pernah main ke itu ya guys, pernah juga aku nih main ke Masjid Batu, namanya Masjid Batu, itu peninggalan masjid paling tua di zaman kerajaan Kubu. Nah itu saya pernah ke sana. Itu mohon maaf ya, mungkin pemerintah provinsi atau segala macam, tapi ini kenyataan loh. Kenapa peninggalan seperti yang sangat berharga bagi kultur kita, budaya kita, bagi orang lain yang pengen mengenal dari negara lain, mungkin dari daerah lain mungkin kan, kenapa nggak
dirawat gitu. Nah, kenapa dibiarin seperti itu gitu? Itu kenapa sih? Itu Jadi kubu ini dari pemerintahan awal itu langsung pada zaman pemerintahan yang kubu ini. Kalau berdasarkan sejarah itu mulai adanya kekuasaan pemerintahan kubu ini atau negeri kubu ini tahun 1772 guys. Itu sejarah yang didapat dari Badan Studi Sejarah. Kalau pada itu kan 1701, ini kubu 1702. Tapi ada pendapat lain juga, kubu ini sebelum Kadaria. Nah, benar. Saya juga pernah dengar itu. Iya. Berarti di bawah tahun 1771. Itu jadi persoalan sebagai kami itu sama aja gitu kan. Iya. Nah, jadi dulu kubu ini dulu kan setiap kerajaan ini kan ada mitra dagangnya. Iya. Nah, kubu ini dulu bermitra dagang dengan kerajaan Inggris. Jadi mitra dagang dengan kerajaan-kerajaan. Ini bermitra dagang dengan kerajaan Inggris. Berbeda dengan kerajaan Kadaria. Kadaria bermitra dagang dengan kerajaan Belanda. Oh begitu. Di Inggris pernah nggak bermitra dagang atau kita melakukan bersama dengan Inggris? Pernah. Yang pertama itu. Nah, tuh kan teman-teman. Nah, baru tahu kan kita. Berjalannya waktu, di sini ada dua kerajaan luar Indonesia, yaitu kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda. Mereka saling bersaing. Nah. Dalam perkembangan ekonomi, perkembangan kekuasaan ini, Belanda ini ada sedikit kekhawatiran. Takut direbut sama Inggris. Iya. Ada karena sepanjang Malaysia ke bawah itu sampai ke Singapura, kecuali Singapura ya. Lalu Malaysia ke atas itu jajah, itu masuk ke mitra atau jajahannya daerah persemakmuran Inggris. Ada di atas kita, di atas Pulau Kalimantan itu, di semenanjung Malaysia itu ada daerahnya Singapura. Singapura itu khusus, itu ada balikannya, itu ada mitra dagangnya Belanda, kerajaan Belanda, khusus Singapura Belanda. Singkatnya cerita, kuarter nanti kekuasaan ini malahan untuk kerajaan dan pedagang ini juga saingan sama kerajaan luar jadi problema. Hari akhir muncullah ide Belanda untuk menukar wilayah negeri kubu ini ditukar dengan jajahan atau mitra-mitra yang ada di Singapura, wilayah Singapura itu. Oh gitu teman-teman. Namanya Raffles. Iya. Jadilah mufakat itu antara kerajaan Inggris dengan Belanda itu, dan ditukarlah negeri kubu ini ke Belanda mengambil wilayah kubu. Inggris mengambil wilayah Singapura. Di Bali. Supaya mereka dengan alasan mereka biar wilayah kuasa mereka bisa satu hamparan pulau besar. Jadi secara penuh Inggris menguasai dari Kuala Lumpur ke atas itu Kuala Lumpur ke bawah sampai Singapura dikuasai penuh. Nah, sedangkan di Pulau Kalimantannya dikuasai oleh penuh oleh Belanda. Oh begitu. Karena kebiasaan keluarga ini dah nyaman dan tidak enak berdagang dengan Inggris, tiba diganti dengan Belanda. Nah, ini sedikit tidak digesekkan. Jadi cocoklah ada gesekan mana lah. Jadi banyak keluarga dari Alitus ini, yaitu keturunan Inggris dari Rahman yang banyak lari. Masih juga ada lari ke Selatan. Bagian Asia Barat, Kucing, daerah macam Utara di atas itu yang di bawah kemitraan Inggris. Aku juga ke Sarawak, ke Pelumpur dan lain-lainnya, ke Terengganu, banyak menyebar ke sana. Cuma memintakan namanya kita punya kedekatan antara kerajaan, pasti punya hubungan nasional tinggi. Jadi kalau tidak libur ini banyak mereka minta suaka lah, yang misalnya suaka politik lah ke kerajaan Inggris di mana mereka menguasai daerah itu. Akhirnya harus coba bagaimana. Sedikit ada gambaran tahun 1772 itu diawali oleh pemerintahan Bisnis di Abdul Rahman. Nah, di
di dalam perjalanan Ustaz Abdurrahman ini masih dengan berita dengan Inggris. Di akhir zaman beliau itu ada peralihan pemerintahan ke Belanda lagi ya. Oh, nah itu sampai juga terjadi peperangan antara peperangan antara kerajaan Kubu dengan Siak. Dengan kerajaan Siak. Kerajaan Siak pernah kita Siak. Ya, pernah kita Siak. Cuma data akuratnya kita belum tahu pada itu. Maka dulu di Kubu itu banyak dibangun benteng-benteng dan benteng besar. Nah, Kubu ini pertahanan. Kubu ini kan nama kasarnya kerajaan Kubu ini kan benteng pertahanan. Benteng pertahanan. Kubu ini kan benteng. Oh iya benar, bahasa Indonesia itu benteng. Iya benar. Bahasa Iya. Kubu aja berblok-blok. Iya. Bisa jadi juga. Dari luar mau masuk ke regional kita, Iya. provinsi kita, itu harus melewati benteng itu, yaitu kerajaan Kubu. Tapi kok malah dilupain sama pemerintah? Nggak dilupain atau nggak sengaja dilupain apa gimana? Pada peninggalannya masih banyak loh. Banyak sekali, aku pernah lihat ke sana itu, tapi masih nggak direnovasi segala macam. Makam-makam udah ya. Alhamdulillah. Udah rapi. Jalan-jalan udah bagus ya. Penyeberangan ferry juga. Iya. Ada sebenarnya yang cuma pelabuhan siap. Cuma sekarang ini kan mungkin tertutup dengan ekonomi lah, mungkin mengalaskan mereka beroperasi. Sebenarnya nggak ada penyeberangan antara Pulau Kardikar ke Pulau Lapis pada di daerah Kubu itu. Ada sebenarnya. Kalau untuk mayoritas penduduk Kubu itu agama apa yang Mayoritas di Kubu sama ada situ, mayoritas ada 6 etnis lah, sama dengan penduduk juga. Tapi paling banyak Melayu, Bugis, Madura juga, Dayak juga ada. Oh, komplit. Iya. Batak pun ada. Iya. Sama dengan Penduduk sana kalau boleh tahu Pak Sarip, itu pekerjaan yang cenderung dilakukan di sana lah, istilahnya yang sering yang jadi pendapatan keseharian di sana. Kalau petani atau pelaut, nelayan gitu, hasil bumi atau hasil laut sih? Saya nggak tahu tuh. Sana juga banyak kebun, tapi aku lihat juga sana juga banyak kapal-kapal. ya. Nah itu Kalau penghasilan masyarakat itu tetap berhasil mencari laut dan darat. Yang laut ini masih daerah pesisir, masih nelayan. Terus kalau di darat itu perkebunan kerakyatan seperti kopra ya, itu kebun kelapa, padi juga banyak. Kalau yang sekarang modern ini banyak dan tanah kosong itu ditanam sawit. Oh, sawit ya. Buat bersama dengan penduduk lokal kan. Oke. Yang saya pertanyakan lagi tradisi atau budaya yang ada di kerajaan Kubu dari dulu sampai sekarang apa sih? Kalau nggak salah tuh saya pernah dengar tuh ada sama seperti kerajaan di Mempawah, tuh ada yang namanya robok-robok. Robok-robok itu apa? Kalau di Jawa itu kalau nggak salah sama dengan skatenar atau gimana tuh? Bingung saya juga. Robok-robok itu maksudnya Rabu ya kalau nggak salah. Nah itu gimana? Masih sampai sekarang. Robok-robok ini sebenarnya sama lah. Robok-roboknya ada di Kubu, ada di Mempawah, masa ada di Pontianak mungkin. Nah, karena robok-robok ini hanya ritual apa ya? Ini ajang tradisi lah. Bukan tradisi ngumpul-ngumpul lah. Iya. Kebanyakan orang tuh salah persepsi teman-teman. Sebenarnya. Makan selain satu rahmi. Iya. Ini banyak yang salah persepsi tentang robok-robok teman-teman. Robok-robok itu istilahnya kalau di Jawa tuh kita kebetulan aku pernah di Jogja juga gitu. Di sana tuh ada namanya skatenar atau apa, daerah lain juga macam-macam lah. Itu bilangnya tuh buang-buang atau
sedekah laut atau sedekah bumi. Nah, ternyata kalau yang di robo-robo ini, yang di budaya kita sini, kerajaan Kuburaya ini, robo-robo itu di mana setiap rumah itu menyediakan masakan terus ditaruh di luar di tepi-tepi jalan. Itu siapapun yang mau makan gratis, silahkan. Jadi benar kata Pak Saril, benar ya, saling di acara robo-robo itu sebenarnya tujuannya silaturahmi. Ya, Bukannya buang-buang untuk apa? Enggak. Sedekah bumi, sedekah laut, bukan. Itu apa ya? Itu tidak dulu kan tidak melarang itu, mungkin ada. Mungkin kita, masih karena kita dulu kan sebelum kita Kalimantan Islam kan masih banyak budaya lain. ya, sebelum masuk Masih Islam. Jawa atau apa itu sebenarnya kalau niatnya itu apa ya, untuk mengukur, mengenang dengan pakaian adat, Iya. mengenang dengan kebanggaan mereka. Apalagi dengan sekarang ini ada kombinasi dengan budaya lain di serta itu Iya. lebih menarik, itu ragamnya budaya tidak masalah sih. Iya, benar. Ya, aku sependapat juga. Karena kalau bayangin tuh kayak negara Singapura itu sangat minim dengan kultur, nggak ada kulturnya. Nah, kalau kita di sini banyak kulturnya, bukan masalah syirik atau enggaknya, itu urusan mereka lah yang menjalanin ritual seperti itu. Tapi yang aslinya itu memang kalau kalian teman-teman main ke Pontianak, main ke Kubu, nanti pas ada harinya ya, ada hari, bulan, tahun, setiap tahun ya, per tahun sekali itu, setiap rumah itu pada itu ngeluarin masakan, menu-menunya enak-enak lagi. Siapa yang mau makan walaupun nggak kenal nih lagi, sehingga aja makan di situ malah mereka malah seneng. Itu apa, tradisi kultur yang sebenarnya yang dibilang itu robo-robo. Ya, apalagi itu pengen tahu. Jadi kerajaan sebenarnya mayoritas kerajaan yang ada di Provinsi Kalbar ini mayoritasnya kerajaan Islam ya, benar ya? Iya benar ya. Kerajaan yang non Muslim ada nggak? Ada. Jadi, Itu saya nggak tahu. kita kan yang dapat kita cari di kita tulis sejarah itu. Oh bukan Bukan. Ini jadi terakhir kita bisa susun sejarah itu sebelum dulu kan Indonesia ini kan naik kerajaan. Khusus untuk Kalimantan ini dulu kan di zamannya Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ya. Kita dengar namanya pemerintah kerajaannya menyatukan diri, melemburkan diri ke Republik Indonesia tahun 59. Tahun 59. Nah, apa bentuk untuk mereka membuat diri itu? Sultan Hamid mendapatkan tugas dari Soekarno Iya. untuk mengumpulkan surat perjanjian antara kerajaan dengan pemerintah, Iya. agar mereka mau melebur menjadi Indonesia. Oh begitu. Menyerahkan kekuasaan, menyerahkan tanah, dan menyerahkan semuanya, Iya. menyatu dengan Sudah, kita lanjut lagi. Oke. Pak Syarif, ini yang perlu lagi kami ketahui ini tentang peninggalan kerajaan Kubu. Apa masih ada di kerajaan Kubu? Untuk peninggalan kerajaan Kubu, yang pertama keraton. Kerajanya masih ya? Masih keraton Oke. kerajaan Kubu. Dan masih terawat? Tahun 2001 kemarin sudah direhab. Direnovasi. Alhamdulillah ada pembangunan dari pemerintah. Iya. Untuk Indonesia pusat langsung alhamdulillah. Itu sekarang ini kerajaan itu yang depannya Kubuan, apa bocor dan lainnya. Iya. Nah sekarang ini sudah bagus, sudah tambah ada ikut sedikit lah. Iya, iya. Ada jantung. Oh iya, pernah saya pernah.
matang itu. Iya. Sekarang bubur dicat, batu deh, udah enak dipandang mata. Iya. Kalau ada dilapangkan itu lah. Untuk keraton sekarang sama dengan untuk yang kedua itu makam kerajaan. makam kerajaan samping masjid. Pas di samping masjid. Iya, masjid itu. Masjid. Kalau makam itu sudah lama di Masjid Keraton, Masjid Kubu, Masjid beda dengan Masjid Batu ya? beda. Oh beda. Masjid yang ada di keraton. Teman-teman kita lanjut lagi ya. Oke. Pak Sarip, ini saya nggak tahu nih. Yang setahu saya tuh, yang saya pernah pergi ke daerah Kubu itu di Teluk Pak Kedai. Ya. Dulu ada daerah Teluk Pak Kedai, ya itu yang saya bilang masjid. Mengganggu juga pernah di sana. Namanya Istana Kertamulia. Di Teluk Kedai kenal. Dulu di zaman pemerintahan Sultan ke-7 itu pindah pemerintahan dari Kubu pindah ke Teluk Kedai. Namanya ada dikenal juga Istana Kertamulia. Oh, iya. Yang dipimpin oleh Zaman itu Haji Ismail Mundu itu sebagai ulama atau raja sih? Islam Mundu itu salah terusnya gitu. Ulama. Beliau ulama juga, karena beliau dan itu kan sesama mereka ini kan kerajaan dekat masyarakat. Selanjutnya ini saya juga pengen tahu nih Pak Syarif, tentang apa penyiar Islam di tanah Kubu. Kalau nggak salah itu ada yang namanya Haji Ismail Mundu. Itu benar adanya. Itu beliau itu dari mana datangnya itu? Jadi Ismail Mundu ini kalau nggak salah itu beliau ini merupakan hafiz Quran. Oh, hafiz Quran. Yang pernah belajar Mekah dan Madinah. Oh, dia ulama orang besar beliau. Ulama yang hafiz Quran. Beliau ini belajar di Mekah. Akhirnya itulah. Oh, dia tahun 1948 ke Indonesia. Iya. Ke Pontianak dan meneruskan perjalanan ke desa Teluk Pak Kedai. Teluk Pak Kedai. Nah, dan tetaplah beliau di sana. Di Teluk Kedai beliau mengajarkan tentang agama lah. Karena beliau ini ulama yang hafiz Quran. Pernah kita juga ada beliau membangun masjid batu. Masjid batu itu ya yang tadi yang saya Wilayah itu di pantai dan Sunggumbang. Sunggumbang juga ada di sana ada kemudian susun batu itu yang dikenal oleh masyarakat Sunggumbang. Karena Sunggumbang dan Sunggumbang dekat. Yang juga sekarang ini sebagai wisata religius ya untuk masyarakat sekitar. Batu di dekat. Teluk Pak Kedai itu masih masuk ranah itu ya, Kubu ya. Di zamannya Sultan ke-7 itu yaitu Sultan Saleh, Sultan Zainuddin, memang kerajaan Kubu ada. 6 sultan ada di Kubu dan sisanya 2 sultan ada di Teluk Kedai. Dikenal nama Istana Kertamulia itu. Karena Sultan Saleh dan Sultan Zainuddin atau Zen belakang itu di Kubu. Kalau masjidnya itu kan kalau di Teluk Pak Kedai itu ada masjid batu. Ya. Yang kalau nggak salah didirikan oleh Haji Ismail Mundu itu ulama itu sendiri. Sementara di kerajaan Kubu yang sekarang ini yang sama beliau sama antum itu nama masjidnya apa itu? Saya belum pernah sana ya. Jadi masjidnya pada ada juga tuh. Di Kubu ada masjid Khairul Sa'dah. Bukan Khairul Sa'dah. Khairul Sa'dah. Samping makam. Pas di samping makam kerajaan itu. Sultan Rahman. Khairul Sa'dah. Beda dengan masjid batu. Beda. Berbeda itu desa masjid batu. Sudah tahu dalam anak pernah sana mungkin masih ada lah. Masih ada ya, masih terawat ya. Terawat nah.
Ya berharap pemerintah juga ikut membangun. Mudah lah. Iya. Karena itu tinggal sejarah. Iya. Memang kita percantik lah. Iya. Percantik supaya indah dan nyaman. Benar. Melakukan ibadah sana. Iya, benar. Dan kultur budaya kita dilirik oleh orang luar, daerah lain. Kan tahunya kan Indonesia kan hanya Bali ya, Iya. dan lain-lain lah segala macam kan. Iya. Kok di Kalimantan dibilang masih banyak hutan, ada yang bilang ada monyet, macamnya teman-teman ya. Oh enggak, Kalimantan enggak, udah maju semua, mall segala macam, hotel. Dibilang apa? Masih banyak orang hutan. Itu bullshit itu teman-teman. Main ke Pontianak, main ke Kalbar, coba lihat kondisi di Kalbar, SDA-nya berlimpah ruah dan macam-macam segala macam. Tempat pariwisatanya juga macam-macam, pulau ada namanya Pulau Lemekutan, ada segala macam juga di Kuburaya juga banyak tempat pariwisata untuk pariwisata religius, Mangrove juga kan, mangrove. mangrove. Nah, taman mangrove itu pokoknya keren lah, bisa snorkeling juga. Pokoknya nggak nyesel deh kalau liburan teman-teman pengen main ke Kalbar, Pontianak, Kuburaya, segala macam. Nah, untuk singkat cerita nih Pak Sari, mohon pesan dan kesan untuk Indonesia lah, pokoknya rakyat Indonesia tentang kerajaan Kubu yang jarang sekali diekspos oleh pemerintah. Itu aku juga nggak paham kenapa gitu. Jadi mungkin ada lima lah sudah mulai di mata kita ada di Kubu dan Kedai. Lima cagar budaya yang masih ada. Yang pertama kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu di desa Kubu itu masih berdiri sampai sekarang dan sudah direnovasi dan alhamdulillah. Ya. Terima kasih pemerintah. Yang kedua itu Masjid Khairus Sa'dah. Masjid Khairus Sa'dah masih terjaga sampai sekarang dengan pemakaman. Satu komplek dengan pemakaman. Itu kadang-kadang pemerintah melakukan pengembangan mungkin sebenarnya Masjid Khairus Sa'dah dengan makam itu luas sebenarnya. Tapi sebagian sekarang ini banyak tanah di belakang masjid itu dan di makam-makam itu dikuasai oleh masyarakat sekitar. Sebenarnya itu dari tepi sungai sampai belakang itu 400 meter, 400 kurang lebih 400 meter lah dari sungai sampai belakang, sampai di jam lintang lewat lagi. Nah itu mungkin kita minta masyarakat, karena ini sebagai peninggalan budaya, segera kalau tanah-tanah itu yang dulu memang dikuasai oleh kerajaan, dan itu apalagi masjid itu kan umurnya udah lama, makam itu umur udah lama, jauh daripada Indonesia mereka udah ada. Tidak mungkin tanah itu milik kerajaan yang harus kita peruntukkan untuk kepentingan masjid dan makam. Iya, ini ada berapa hektar belakang itu, mudah-mudahan itu dapat kita kembalikan fungsinya sampai perluasan masjid dan benar. Dan syukur alhamdulillah kalau tanah itu kita bisa bangun kembali lagi rohnya di tubuh itu, kita bangun lagi rumah hadis Quran. Nah, makam karena itu makam untuk ulama, seorang penguasa itu kita jaga rapi. Iya, dan orang penjara dari luar, dari Pontianak, dari bisa tahu, bisa Indonesia maupun luar negeri, bisa kayak sekitar lah peristiwa apa ada. Iya, benar. Enggak cuma hanya di masuknya juga, enggak hanya di tenang dan lainnya. Iya, benar. Mudah lah, masih asli juga di sana ya. Bisa dilakukan pengembangan di belakang. Iya. Dan masyarakat juga bisa membantu lah. Iya, atau mengembalikan tanah-tanah itu kepada haknya, peruntukannya awal kerajaan. Iya. Terus yang kedua, mungkin ada peninggalan yang di Kertamulia. Kertamulia itu ada dulu, namanya Istana Kertamulia. Itu mungkin sebagai peninggalan Raja ke-7 sampai ke-8 di Kertamulia itu mungkin kita bangun lagi lah. Foto masih ada Istana Kertamulia itu. Kita bangun lagi, masuk masjid. Iya, benar. Nah, masjid yang batu itu coba. Iya, masih batu tuh. Kelihatan tuh sampai sekarang kok masih seperti itu kondisinya gitu, Bang. Nah, itu dia kita simbol peninggalannya kita renovasi lagi lah. Iya.
terbentuk lagi lah. Iya. Nah, dua keraton, masjid yang ada di Kubu, istana di istana di Kertamulya atau Kendai, satu lagi Masjid Batu. Dan yang terakhir mungkin karena ini kerajaan ini sejarah yang sebagai sejarah pemerintahan Indonesia, jadi kita biar anak cucu cicit kita tahu tidak hilang ya. Nah, jadi Bener. supaya tidak hilang ini kita dudukkanlah Iya, seperti kerajaan Kataria. iya. Di mana ada simbol kekuasaan atau kabupaten kota itu pasti dulu ada sejarahnya kerajaan telah terbentuk. Bener. Pemerintah. Yang jelas pemerintah mungkin ya jangan tebang pilih kalau dalam inovasi perawatan kerajaan-kerajaan. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan di pulau lain, di Pulau Jawa, kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo segala macam itu dijaga baik-baik, dirawat baik-baik segala macam. Kenapa di sini kok kayak diterlantarkan nggak diekspos gitu loh. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, dan namanya bukan kritik ya, saya hanya mengasih saran aja, nggak apa-apa ya Pak Sarif ya, sebagai itu Sama lah kita. iya. Jadi mohonlah pemerintah jangan tebang pilih lah kalau dalam pelestarian kultur budaya, jangan hanya di daerah Jawa, Sumatera segala macam. Sebenarnya cobalah lirik lah. Saya mau tambahkan sedikit. Iya. Bahwa sebenarnya Kalimantan ini waktu penyerah Soprajannya Sultan Hamid, kerajaan Sultan Hamid, sebenarnya ada 12 kerajaan. Wow. Yang menyatukan diri ke Indonesia, dan 3 Neo Sopraja. Neo Sopraja ini daerah kuasaan ke Demang dan lainnya. Nanti kita speak lagi Sambas, Pontianak, Iya, Mempawah, iya, bener. Kerajaan Landa, Iya, bener. Kerajaan Kubu, Iya, bener. Kerajaan Matan. Iya, saya belum nyampe ke sana. Iya, bener. Sukadana di Simpang. Itu ada di wilayah di Ketapang. Matan, Sukadana, Simpang. Itu hampir orang lupa. Iya Sukadana kan? itu ada di Sukadana itu ada Matan, Sukadana, Simpang. Di mana letaknya? Orang Ketapang nggak tahu. Nah, kan Sanggau teman-teman. dan Skadau. Sanggau juga ada, Skadau juga benar. Saya lupa. Skadau, Iya. Ayan dan Sintang. Pas 12 Tuh, kerajaan yang ada. banyaknya kerajaan di Kalimantan Barat. Tambah 3 Neo Sopraja yang terima oleh Sultan Hamid itu, yaitu Kapuas Hulu, Narapino dan Meriau. Nah itu teman-teman guys, Jadi tentang kultur budaya. apa Sopraja dan Neo ini Ini menunjukkan bahwa dulu sudah ada pemerintahan, Ya. baik tentang bentuknya kerajaan maupun tentang kehidupan kerajaan seperti Neo Sopraja itu. Iya. Itu dipimpin oleh mungkin Demang apalah waktu itu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya harus dijaga. Nah, 15 pelestarian. kerajaan itu dan 3 Neo Sopraja itu dan semua cagar budaya yang telah peninggalan mereka itu harus dijaga, pengetahuan budaya itu dan masyarakat. Tuh benar teman-teman, biar anak cicit cucu kita tuh tahu sejarah dia, nenek moyang dia, jangan sampai dilupain, jangan sampai dilupakan, ya kan? Nah lebih baik seperti itu. Singkat cerita, pas kebetulan ini udah malam banget nih, mengganggu pangeran ini. Kembali lagi ya ke pangeran ini, apa pesan dan kesan untuk teman-teman atau yang lain lah yang berada di channel Bus Blak-Blakan. Maklum, nama channelnya aja Bus Blak-Blakan. Oke, apa singkat cerita pesan dan kesan, pesan lah terutama untuk di channel Bus Blak-Blakan ini dan bagi para subscribernya, penikmat penonton di channel kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bus Blak-Blakan yang Sama-sama. mengaplikasikan Sama-sama. kerajaan ini baik kerajaan yang ada di Kalimantan, khususnya kerajaan Kubu. Jadi saya berharap mungkin kepada pemuda masyarakat di wilayah Kubu ini kita sedikit waktu mengingat kembali tentang sejarah di daerah kita masing-masing, supaya kita ini kenal dengan daerah kita. Iya, benar. Khusus untuk kerajaan Kubu, sedikit saya kasih gambaran
Sultan pemerintah Sultan yang pernah meninggal sana. Mungkin saya ringkas sedikit ya. Yang pertama itu Sultan Idris bin Abdurrahman, tahun 1902 sampai 4 tahun meninggalnya. Lalu dilanjutkan dengan anaknya namanya Muhammad, Sultan Muhammad sebagai pemangku raja yang kedua. Terus yang selanjutnya diteruskan oleh anaknya lagi namanya Abdurrahman. Ya, Sultan Abdurrahman itu ya. Terus yang keempat diteruskan sama cicitnya lah. Ismail. Ismail karena waktu itu saya nggak tahu sejarahnya gimana. Setelah Ismail itu digantikan oleh adiknya Syarif Hasan. Iya, apakah itu anaknya Ismail pernah cerita di mana atau mungkin pulang kecakap kapan diteruskan lah tahta itu yang ke kelima itu Syarif Hasan. Dan yang terakhir memerintah khusus di istana Kubu yaitu Syarif Abbas. Karena di sana itu di makamnya Kubu itu ada hanya 6 makam. Ada makamnya Idrus, sebelahnya ada makamnya anaknya Ali anak sayangan Sultan Idrus. Penerusnya Habib Muhammad, Ali anak sayangnya pernah membuka juga kerajaan di Ambawang. Kuasa di Ambawang. Karena abangnya Sultan Muhammad yang dulu, adiknya Ali diberi wilayah di Ambawang. Ada pernikahan di Ambawang. Terus yang ada 3 makam di dalamnya itu ada makamnya Muhammad, makamnya Ali Rahmat, Ismail dan Muhammad, ada makamnya Hasan dan Abbas. Selanjutnya pemerintahan yang ke Sultan yang ke-7 dan ke-8 itu ada di Istana Kertamulia yang ada di pemerintahan Sultan Saleh dan Sultan Zainal Abidin. Yang terakhir waktu tahun 49 karena ini pemerintah ada kepentingan supaya kita menjadi Nusantara Indonesia. Penyerahan terakhir diadakan karena ada juga yang namanya Saleh itu meninggal di Mandor. Masal Mandor. Iya benar. Itu ada hakum sedikit kerajaan. Hakum untuk pemerintahan dan terakhirlah komitenya itu membentuk melalui Hamid dan Kubu itu pemerintahan terakhir dijalankan oleh Sultan Hasan. Sultan yang ke 9 ya. 9, 7, 8, 9 ya. Walaupun ada pemilihan saja jelas Hasan gimana? Hasan tetap sultan ya. Karena dia menyerahkan Sopaja itu kepada Sultan Hamid II. Jadi sebenarnya Kubu ini kalau kita titik simpulnya di Kubu dan kalau kita angkat lagi bangunan atau sumber-sumber sejarah itu saya kira bisa kenal lah. Memang kita tidak seperti yang lain. Kita punya sungai terpanjang itu sungai nggak jernih, agak kecoklatan, coklat indah. Iya benar, bening. Iya. Nah, kita punya daerah pesisir tuh hutannya masih hijau, walaupun sekarang masih sudah sawit. Nah benar teman-teman guys. Tuh terus apa masuk garis Katulistiwa. Tuh harus bangga. Di luar itu ada laut besar. Nah itu zaman jaya-jaya ini, zaman dulu HPI, zaman Kayu, itu semua kapal-kapal dan semua parkir di situ. Nah tuh teman-teman sini situ. Nah sampai sekarang perahu Bugis yang bentuknya apa? Mungkin pada pernah tahu ya perahu Bugis itu dari Sulawesi itu yang dari kayu. Itu masih sering singgah di Dermaga Senghi ya. Nah masih ada teman-teman, masih ada. Ismail Mundu itu keturunan kerajaan. Nah masalah saya namanya kerajaannya apa dulu ya? Ismail Mundu ini merupakan juga kerajaan yang ada di Sulawesi. Dari keturunan Raja Suwito. Oh gitu. Suwito di Sulawesi Selatan. Jadi ada sangkut pautnya makanya ya, makanya yang pertama berdiri di Sulawesi Selatan.
ke Kedadan. mengajarkan si Aris kan. Tuh teman-teman. Beliau alim ulama, mudah-mudahan beliau ini dapat berupayakan juga apa ya, mengajarkan syariat Islam sampai sana. Beliau apa ya, patut kita kagumi lah. Iya, dan kita ekspos juga ya, banyak juga yang nggak tahu kan. Istilahnya kita cuma tahu daerah-daerah di Jawa sana segala macam para wali-wali. Nah, mungkin di Pontianak kan ada wali-wali yang disembunyikan Allah tuh ada dalam Al-Quran, dia tidak terkenal. Nah, mungkin ada di sini juga di Kalimantan Barat. Teman-teman. Nanti secara tertata. Amin, amin. Ya ini bisa menjadi sumber raganya diangkat kembali. Amin. Nanti tahun 2017 itu ada tenaga kembali kami yang dari keluarganya kebetulan bismillah kami untuk mufakat ingin bersama lah kita bersatu untuk mengangkat lagi maruah kerajaan ini Ya, supaya ini nanti itu teman-teman. dekat, kami juga pengen juga kerajaan Kudus itu ada Qadariyah. Iya. Istana, Nah, itu dia teman-teman. Iya. struktur dan lainnya. Iya. Kombinasi sesama lah dengan yang lain pemerintah bisa untuk sesama untuk mengembangkan wilayah Kudus. Nah, itu teman-teman, betapa pentingnya sejarah, kurikulum sejarah Nusantara aja mau di apa anak-anak zaman now sekarang ini pada nggak tahu sejarahnya Nusantara, sejarahnya kita, apalagi sampai ke daerah-daerah kayak gini. Makanya kurikulum sejarah itu ya jangan sampai dihilangin, itu buat pemerintah. Nah, cukup sekian ya teman-teman. Ini udah kemalaman, kasihan ini udah pangeran kita udah ngantuk nih kayaknya. Jadi makasih banyak nih pangeran ya. Semoga tetap jaya selalu, makmur selalu, makin tambah sukses. Amin. Nanti next time kita rubah kita rubah kontennya tentang usaha-usaha apa aja yang beliau geluti, karena yang setahu saya ini, beliau ini orangnya dari nol dulu, dari nol sampai bisa jadi sukses seperti ini. Next time di part kedua ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Bus Blak-Blakan. Jangan lupa like, subscribe, share, and tonton sebanyak-banyak dan jadi view sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Besar.